Right. Masih bersama saya Ruli Kurniawan di Ekono Mike. Oke. Dan tadi kita sudah bahas terkait dengan pendapatan negara, pajak, dan kali kita akan bahas yang lagi viral dan cukup fantastis, di mana ada 6,7 miliar rupiah. Ya, ini kita sebut-sebut menjadi biaya produksi film merah putih One for All yang ramai disorot netizen, yang hari ini tayang perdana di beberapa bioskop di Indonesia. Dan rumor biaya anggaran ini muncul pertama kali lewat unggahan akun yang membahas perfilman di Instagram @moviereview. Namun kita tidak akan membahas polemik film ini, namun kita akan bahas angka-angka yang fantastis untuk film yang diproduksi di tanah air. Kita lihat sama-sama. Yang pertama, ini adalah film-film dengan produksi yang cukup mahal. Bisa dikatakan cukup fantastis di Indonesia. Kita lihat ada Foxtrot 6 di tahun 2019, di mana biayanya mencapai 70 miliar rupiah. Kemudian dilanjutkan dengan trilogi Merdeka di tahun 2009 hingga 2011, di mana menelan angka produksi 64 miliar rupiah. Dan The Raid 2 Berandal tahun 2014 menelan biaya 54 hingga 63 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat berikutnya, ada juga Gunung Emas Almayer di tahun 2014, di mana menghabiskan biaya hingga 60 miliar rupiah. Dan kalau kita tadi ngelihat bagaimana Gunung Emas Almayer ini 2014 sudah menghabiskan 60 miliar, karena memang Gunung Emas ini sendiri merupakan film kolaborasi Indonesia, Malaysia, dan Australia yang menghabiskan biaya sekitar 60 miliar rupiah. Dan juga ada yang terakhir Bumi Manusia tahun 2019 menghabiskan biaya sekitar 50 miliar rupiah. Dan karena selain untuk kostumnya yang luar biasa, juga ada pembuatan senjata replika, kendaraan militer, dan peralatan khusus lainnya. Dan film ini adalah adaptasi novel dan memberikan pembelian hak cipta yang cukup besar. Dan selain tadi biaya produksi yang cukup besar, kita juga akan membahas terkait dengan film yang mampu menarik penonton terbanyak di Indonesia untuk saat ini, di mana posisi puncak Jumbo dengan film animasi di tahun 2025 adalah film animasi pertama yang menembus angka cukup fantastis, di mana 10,73 juta penonton menggeser semuanya. Nah, kalau kita lihat yang kedua, ini ada KKN di Desa Penari tahun 2022, di mana mampu menarik penonton 10,61.033 penonton di tahun 2022. Di mana dan di posisi berikutnya ada film komedi yang cukup segar, yaitu Agak Lain tahun 2024, di mana mampu menarik penonton 9 juta penonton lebih. Selanjutnya kira-kira ada siapa lagi yang menarik penonton cukup besar? Posisi keempat ada Warkop DKI Reborn, Jangkrik Bos Part 1, di mana trio legendaris ini membawa 6,8 juta penonton ke bioskop lewat canda dan tawa. Dan terakhir ada Pengabdi Setan Communion. Film horor garapan Joko Anwar ini sukses membuat 6,3 juta penonton berani kembali ke rumah ibunda dengan ketegangan yang bahkan lebih mencekam dari film pertamanya. Cukup menarik ya kira-kira ya. Ternyata tetap masih Jumbo adalah film pertama dengan pendapatan penonton lebih dari 10 juta. Dan nggak akan lengkap nampaknya kalau kita belum membahas terkait dengan apa sebenarnya reaksi dari warganet soal polemik film animasi yang modalnya fantastis, mungkin tidak seperti film-film yang kita udah bahas tadi, namun hasilnya masih menjadi pertanyaan. Anda sudah nonton dari tadi pagi, siang? Sudah? Seriusan sudah nonton? Kita akan bahas kira-kira seperti apa. Dan kita sudah mengakurasi ada beberapa komentar pilihan warganet melalui segmen Economic Voice. Saya langsung bacakan saja. Langsung. Oke. Kita lihat kira-kira. Kita sudah menyebar, ada di Instagram, ada beberapa pertanyaan untuk netizen terkait dengan film animasi dengan biaya fantastis 6,7 miliar rupiah. Dari @kai_okso, kalau dibilang dana fantastis nggak juga 6,7 miliar buat animasi, mungkin kita bisa lihat buat animasi termasuk kecil katanya 6,7 miliar. Cuma ini masalahnya di kualitas dan ditayangin di bioskop. 3 dimensi, model asetnya downloadan, dan kalau animatornya sadar itu sebagian animasinya pakai plugin. Nah itu dia, saya juga kurang mengerti kira-kira seperti apa sebenarnya plugin itu ya. Ada juga dari Nia Daniel, ada 6,7 miliar, M-nya itu bukan miliar tapi miris katanya.
Ini menyedihkan atau memprihatinkan atau mencium aroma korupsi atau M-nya itu mending nggak usah tayang karena M-nya itu adalah mata penonton pedih, M-nya juga bisa dikatakan melihat trailernya saja tidak sanggup. Aduh, perih gitu ya pernyataannya. Ada juga dari Ed Wian Sonata, salah. Karena nggak ukur kemampuan dan tidak belajar dari yang sudah ada secara kualitas. Kita lihat ada film animasi juga sebelumnya dan cukup menuai sukses yang luar biasa besar. Nah Mas, kalau kita melihat dari dari beberapa pernyataan netizen yang tadi sudah kita bacakan, dari ada nominal-nominal di sana. Kalau dari Mas sendiri melihat gitu dari sektor hiburan sendiri, Mas Yudo, mungkin agak sedikit Mas Yudo. Sektor hiburan sendiri, Mas Yudo. Kalau dari sektor hiburan, kira-kira berapa besaran pajak dan apa sebenarnya tipe pajak yang bisa dikolek oleh pemerintah dari sektor hiburan ini sendiri, Mas? Jadi kalau kita lihat ya, bicara mengenai sektor hiburan itu sendiri, sebetulnya ini industri yang terus tumbuh gitu ya, dan Indonesia punya potensi di sini gitu kan. Karena secara natural bahwa masyarakat kita kreatif dan sebagainya, dan saya sangat senang sekali kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, film-film kita semakin berkualitas. Contohnya tadi yang disampaikan Jumbo dan sebagainya, betul. Dan sebetulnya komentar dari netizen itu menunjukkan bahwa sebetulnya masyarakat kita semakin advance dalam hal commenting film gitu ya. Sangat-sangat membutuhkan entertainment atau film-film yang berkualitas. Nah kalau kita lihat dari pajak itu kan sebetulnya kita tahu bahwa dari sisi bioskop ada pajak barang dan jasa tertentu, itu sekitar 10% tergantung tiap-tiap daerah. Lalu juga ada PPN, pajak pertambahan nilai. Tetapi di sisi yang lain ada juga PPH, PPH badan gitu, pajak penghasilan untuk pembuat filmnya dan juga untuk aktornya gitu. Nah potensinya kalau secara umum sih sangat besar sekali ya. Jadi ada satu estimasi yang menunjukkan bahwa potensi dari industri film itu 8,2 miliar US dollar di Indonesia saja. Per year? Per year. Di tahun 2022. Okay. Menurut studi. Jadi kalau dihitung pajak ya tinggal dikalikan. Misal PPN 11% gitu dan tadi 10% dikalikan dengan jumlah penonton, saya juga luar biasa sekali gitu. Tapi kan sebetulnya fungsi pajak mestinya juga untuk digunakan untuk mendorong industri sinias kita gitu. Betul. Jadi seperti itu Mas Ruli. Kalau Mas Yuda melihatnya sendiri, apakah memang fungsi pajak sudah dijadikan sebagai booster gitu untuk semakin memperkuat posisi sektor hiburan di Indonesia nih? Sejauh ini memang menjadi sumber penerimaan gitu. Sayangnya seperti itu. Sumber penerimaan aja betul, ya. Gitu. Betul. Kalau melihat tadi kan sebenarnya 10 juta, 6 juta gitu ya. Betul. Saya ambil contoh yang menarik, Korea ya. Ini kan kita banyak industri film Korea itu sangat growing dalam 10 tahun terakhir gitu, bahkan mengglobal gitu. Nah, yang menarik adalah pemerintahnya secara aktif mendukung. Salah satu ada instrumen pajak gitu. Jadi ada pembebasan pajak untuk mereka yang syutingnya di satu daerah tertentu. Jadi untuk mendorong turisme di wilayah tersebut. Betul. Jadi model-model seperti ini. Kemudian juga ada support atau dukungan dari asosiasi perfilman di Korea. Itu ada yang mereka sebut kalau nggak salah mungkin namanya seperti Cineas Fund gitu. Jadi memang dana khusus yang digunakan untuk mendukung sinias-sinias muda ataupun sinias-sinias yang baru untuk membuat film-film berkualitas. Dan hasil kelihatan gitu loh. Kita lihat 5-10 tahun terakhir luar biasa sekali industri hiburan Korea ya. Kalau kita melihat mengaca pada mungkin Amerika Serikat, India, itu salah satu mungkin pemasok film secara global gitu ya, dan juga menjadi salah satu backbone ekonomi dia juga gitu, negara tersebut gitu. Dan kalau melihat fenomena yang ada sekarang gitu ya, kalau kita lihat kita sudah punya potensi sekarang gitu ya. Kita lihat tadi sama-sama beberapa film yang dihasilkan oleh tangan-tangan anak muda kita gitu ya, sinias muda Indonesia gitu, meraih luar biasa sekali penonton dan juga meskipun budget yang dikeluarkan juga cukup besar gitu. Kalau melihat ada tadi kesakan ada pajak-pajak yang bisa dikolek dari pemerintah di sana gitu. Ini ada pajak PPN hiburan. Sebenarnya dari PPN hiburan sendiri poin-poin ataupun mungkin pajak apa saja bisa dikolek oleh pemerintah gitu untuk bisa dikatakan menjadi penerimaan saat ini gitu. Ya tadi yang kita diskusikan bahwa PPN itu komponen yang terbesar sebetulnya dan itu lari ke pemerintah pusat. Dan dan pajak yang berikutnya adalah pajak barang dan jasa tertentu PBJT itu larinya ke pemerintah daerah. Jadi
Itu pembagian sistem pajaknya sebetulnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat sebetulnya dengan populasi yang besar, lalu kalau kita bandingkan dengan rasio bioskop yang ada, layar yang ada per bioskop gitu ya, sebetulnya kita masih kurang. Jadi ini yang sebetulnya instrumen fiskal yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk mendorong industri hiburan semakin berkembang lagi gitu ya, dan mendorong banyak upaya. semuanya di sana Betul, gitu. Dan ini kalau melihat tadi kan ada budget 6,7 miliar yang diperdebatkan oleh netizen atau juga mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia, apakah sesuai dengan hasilnya gitu. Dan ada rumor-rumor bahwa ini diberikan dari siapa. Kita akan lihat sama-sama kira-kira pernyataan dari produser film Merah Putih All for One ini seperti apa kira-kira? Jadi judulnya adalah kita kerja gotong royong. Gotong royong bukan berarti urunan duit, enggak. Kita gotong royong itu saling kontribusi memberikan effort kita, waktu, tenaga, pikiran, dan potensi kita untuk kita bisa mengeluarkan hasil sesuai dengan tekad semula, yaitu film untuk genre anak-anak. Nah, itulah kita awalin dengan budget yang nol, budgetnya effort kita. Jadi budgetnya urunan, Mas. 6,7 miliar gitu. Kalau kacamata seorang ekonom, cukup worth it mengeluarkan budget besar dengan hasil yang kita masih tunggu-tunggu nanti seperti apa di bioskop? Iya, sebetulnya kan kalau kita bicara worth it atau tidak ya, artinya kan sebetulnya apakah bisa diterima oleh pasar atau tidak. Ya, sebetulnya seperti itu. Dan yang menarik di Indonesia tentu saja adalah bahwa pasarnya sangat terbuka dalam artian segala genre, betul. Jadi ketika satu film memang bagus, ya kita ambil contoh misalnya contohnya Jumbo ya tadi ya, itu luar biasa sekali gitu. Animo ada penonton yang nonton lebih dari 2 kali gitu. Sebagai bentuk apresiasi, artinya masyarakat kita sebetulnya sudah semakin memahami mana film-film yang berkualitas, mana film-film yang sebetulnya biasa saja gitu. Jadi saya rasa ini tren yang positif ya, dalam artian bahwa mereka bisa menilai gitu loh. Dan ini yang juga menjadi catatan buat produser film, sinias-sinias, bahwa ada juga budget yang besar, tapi ternyata animo juga cukup besar gitu ya. Jumbo juga budgetnya besar. Sama-sama sebenarnya. Betul. Jadi kita harus melihatnya lebih dari sekedar anggaran, tapi juga potensi dan kualitas sebetulnya. Menarik sekali. Ngomongin masalah pajak-pajak lagi, ini juga ada yang menjadi sorotan pekan hari ini, di mana Pemda ramai-ramai naikkan pajak bumi bangunan atau PBB daerahnya. Yang kemarin ricuh, warga Pati demo besar-besaran menuntut mundur bupatinya karena menaikkan PBB hingga 250%. Dan selain Pati, daerah lain juga menaikkan PBB P2 seperti wilayah Jombang, Jawa Timur. Satu warga Jombang bernama Heri Dwi Cahyono terkejut ketika PBB tanah miliknya pada 2024 tiba-tiba naik 1.200% atau 12 kali lipat dibanding tahun 2023. Ada juga di Cirebon yang tak kalah ramai karena rencana kenaikan PBB sampai 1.000%. Di lapangan banyak warga mengaku kaget karena tagihan mereka melonjak tajam dari 6,2 juta menjadi 64 juta rupiah per tahunnya. Selanjutnya juga ada Bone, yang menurut temuan di lapangan katanya ada PBB warganya yang naik hingga 300%. Ada Pati, Cirebon, Bone, dan terakhir ada juga warga Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang dikejutkan tagihan PBB-nya naik hingga 441%. Kalau melihat fenomena ini, Mas Yudo, gitu ya, Istana sudah membantah bahwa kenaikan PBB ini bukan karena ada pengetatan anggaran dari pusat, namun semuanya diserahkan langsung kepada pemerintah daerah dan juga DPRD-nya gitu. Kalau melihat dengan adanya kenaikan cukup signifikan di tahun 2025 ini, apakah ada sinyalemen bahwa pemerintah daerah itu kesulitan dalam mengatur anggaran, pendapatan, pemasukan dan pengeluaran daerahnya, atau memang ini sudah direncanakan sebelumnya gitu, karena dia bilang 2024 udah berapa belas tahun nggak naik-naik, maka kita saatnya sekarang gitu. Menurut Mas Widu seperti apa? Jadi PBB itu kan sejak adanya desentralisasi penerimaan perpajakan, PBB diserahkan ke daerah, ke daerah langsung untuk mengelola, termasuk juga menentukan tingkat rate-nya ya. Dan kalau kita lihat tadi porsi penerimaan daerah, fungsi dari peran dari PBB, pajak bumi dan bangunan itu luar biasa besar sekali gitu ya. Termasuk juga tadi kita diskusi mengenai pajak barang dan jasa tertentu, termasuk juga pajak hiburan. Nah, itu besar sekali porsinya buat penerimaan daerah. Untuk penerimaan daerah itu besar sekali. Nah, jadi ada beberapa faktor kenapa PBB naik. Salah satunya tentu saja nilai jual objek pajaknya juga naik.
Dan ini juga sebetulnya terjadi. NJOP itu naik biasanya terjadi perubahan fungsi lahan di daerah tertentu. Baik. Ada pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Baik. Itu satu. Baik. Kalau kita lihat misalnya ada daerah yang dilalui oleh jalan tol gitu. Iya, iya. Tahun depan PBB-nya langsung berubah karena Iya. NJOP-nya disesuaikan. Disesuaikan. Betul. Yang kedua, memang ada tekanan saya rasa dan ini Iya. menjadi kekhawatiran juga bahwa penerimaan daerah mulai shortfall. Oke. Jadi akhirnya strategi yang dilakukan oleh daerah adalah menaikkan PBB karena kan sebetulnya dengan dinaikkan PBB orang mau pindah kemana lagi kan? Iya. Mau nggak mau pajak tetap Pasti dibayar. pakai kan? dibayar, Betul, gitu ya. betul. Jadi itu tren yang kelihatannya Tapi mengkhawatirkan. apakah memang cukup worth it kalau kita melihat Jombang sampai 1.200%, Cirebon sampai 1.000% naiknya, tidak ada fluktuasi misalnya kenaikan PBB di sana gitu. Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, jadi yang saya khawatirkan kalau dari fungsi penerimaan ketika untuk PBB, ketika pajak dinaikkan, masyarakat umumnya akan mau nggak mau harus tetap membayar. Iya. Tetapi yang saya khawatirkan adalah bahwa ini akan memberikan tekanan buat Pemerintah. daya beli Oke. pemerintah Oke. sebetulnya. Karena kan akhirnya yang tadinya bisa digunakan untuk belanja, untuk Oke. spending, konsumsi gitu ya, itu akhirnya digunakan untuk membayar pajak gitu. Oke. Jadi ini adalah satu tren yang menurut saya mungkin perlu didiskusikan di level pusat. Artinya Oke. seperti misalnya pajak hiburan harus dibatasi. Oke. Tentu saja memahami kemampuan fiskal daerah, tetapi juga tidak serta-merta langsung dinaikkan signifikan gitu, karena dampaknya buat And this is masyarakat. quite significant actually. Betul, betul. Dan tadi PBB itu orang nggak mungkin bisa mindahin tanah dan Oke, rumahnya. kita pindah rumah aja gitu, cari yang PBB yang Betul, murah betul. gitu, dengan Jadi- NJOP yang murah gitu. Iya, Kan tapi agak sulit juga kan, karena iya. itu terkait dengan pekerjaan dan Baik, sebagainya. iya. Jadi Iya, jadi kompleks. betul. Jadi ini Oke. yang menurut saya Oke. akan memberikan tekanan sebetulnya Mas Ruli Baik. buat masyarakat. Ini menarik, kita ngomong masalah pajak, dan juga sempat diangkat juga masalah pajak royalti hiburan. Ya, ya. Ini menjadi salah satu masukan yang juga cukup diincar oleh pemerintah. Dan sesaat lagi, royalti makin bikin bingung. Harus bayar royalti nonton TV di kamar hotel, ini juga bingung gimana ngeceknya, karena sesaat lagi kita akan talk show ekonomik dengan 3 narasumber dari Badan Pengatur Royalti, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia, serta pencipta lagu-lagu hits tanah air. Tetap di Ekonomik.